Berlari untuk senyuman anak Indonesia, Smart Listener sebagai seorang pelari yang hobi lari dari 2015, Bang Ucup ini ternyata tergerak hatinya untuk bergabung menjadi tim Empower dari Smile Train Indonesia untuk mewujudkan operasi bibir sumbing nih bagi anak-anak Indonesia. Saya penasaran apa sebenarnya yang mendorong Bang Ucup jadi pengen berpartisipasi gitu ya. Kalau mau lari lari aja gitu. Kok Iya, harus terlibat kegiatan seperti ini gitu? iya betul. Jadi sederhananya sebenarnya awal mulanya itu berawal dari, ada keluarga yang dia ternyata pada saat lahir udah menderita bibir sumbing. Mhm Dari mhm. situ awalnya kemudian, saya, melihat mencari, ada nggak sih yayasan ataupun NGO yang sifatnya, membantu untuk operasi, bibir sumbing itu secara gratis. Mhm. Ternyata, ketemulah Yayasan Smile Train Indonesia ini gitu. Kemudian saya DM di Instagramnya, dibalas cepat oleh adminnya. Kemudian, beliau bilang, ketemu langsung dengan country manajernya yang kebetulan waktu itu sedang ada di Makassar. Oh, oke. Singkat cerita ketemu, ngobrol, Ah. sejalan pikirannya, beliau bilang, "Gimana kalau Yusuf jadi brand ambasadornya aja, tim Oh. Empower Smile Train Indonesia." Ah. Ya udah, saya buat kegiatan, Mhm. kemudian beliau bilang, eee, buat target, kemudian nanti kita bantu untuk di blast off gitu. Mhm Jadi mhm. sederhananya sebenarnya adalah berawal dari niatan kecil yang, keluarga saya sendiri yang Mhm. mengalami penderita bibir Apa sumbing. adik, ponakan? Ponakan Oh, lebih tepatnya, ponakan ya. iya. Sedih juga sih ngelihatnya kadang Heeh. kayak dia senyum tapi gimana ya Iya iya ngelihatnya iya iya ya, iya. nggak sempurna banget gitu loh Mhm. secara kelihatan, secara fisik. Tapi, eee, 2 bulan setelah ketemu dengan country manajernya, dia dioperasi di salah satu rumah Oh. sakit di Makassar Ah. dan kemudian luar biasa senyumnya enak banget dipandangnya. Oh, luar Iya, jadi kayak, biasa. wow, ternyata luar biasa efek dari kegiatan ini, luar Ah. biasa Ah. dari efek dari operasi ini, senyumnya itu dia bisa nyampe sampai seumur hidupnya loh gitu Mhm, maksudnya. bener bener bener. Iya, dari lahir kemudian dioperasi dan senyumnya sampai dia Dan meninggal gitu ini sih. ini bisa dikatakan, merubah hidup seseorang Iya, gitu betul ya. banget. Seseorang yang lahir dengan ketidaksempurnaan fisik, Betul. kemudian dengan satu gerakan kecil gitu Iya. ya. Itu berarti kalau saya bilang ini jodoh ya. Kok kebetulan waktu itu country manajernya ada di Kebetulan Makassar banget ada di Makassar, dan dimudahkan gitu ya. dimudahkan jalannya untuk Oke. ketemu. Dan sekarang, kondisinya seperti apa ponakannya? Senyum melulu malah Oh. ini jadinya. Kalau boleh tahu ini, masih balita ya? Masih balita, iya. Usia? Mungkin sekedar informasi juga buat, Mhm. smart listener bahwa kalau punya keluarga ataupun, sekitar yang punya, anak penderita bibir sumbing, Mhm. itu sebisa mungkin untuk segera dibawa ke rumah sakit ataupun didaftarkan, di rumah sakit yang memang punya hubungan kerjasama dengan Sumatera Indonesia gitu. Oke. Nah, ini memang dibayar secara gratis, Ah. sebisa mungkin, secepat mungkin untuk didaftarkan. Kenapa? Karena semakin lama anak itu menderita penyakit bibir sumbing itu akan semakin susah untuk dioperasinya Oh, oke. dan akan ada goresan ketika itu sudah tua gitu. Beda kalau Mhm. umpamanya dia masih, 3 bulan, minimal 3 Mhm. bulan setelah lahir kemudian dioperasi itu akan sangat baik Mhm kelihatannya. mhm. Jadi seperti tidak ada operasi ketika dia sudah besar nanti. Oke. Gitu sih Jadi lebih sederhananya. cepat lebih baik. Nah, kalau Lebih di cepat. Makassar sendiri tadi kan, dikatakan, bagi smart listener yang mendengarkan percakapan kita sore ini, yang mengenal orang yang menderita bibir sumbing bisa Betul. langsung didaftarkan. Di Makassar di mana saja? Yang saya tahu di Makassar ada 2 rumah sakit yang Mhm. kerjasama dengan Sumatera Indonesia. Yang pertama di Rumah Sakit Bayangkara, kemudian Mhm. yang kedua di Rumah Sakit Unhas. Oh, Iya, oke, dan itu dibiayai ya iya langsung dari sama Sumatera Indonesia. Yayasan Smile Train Indonesia. Wah, luar biasa. Ini nih bisa-bisa kelihatan ya efeknya seperti apa dari yang kemudian mungkin keluarganya bersedih dengan kelahiran anak yang tidak memiliki kesempurnaan Iya, fisik dengan betul. satu gerakan yang dibuat oleh Bang Ucup ya.
itu akhirnya bisa merubah, jadi membawa kebahagiaan juga bagi Ya, keluarganya ya? setelah membawa kebahagiaan tersendiri untuk keluarga, saya buat kegiatan lah, namanya Mhm. kegiatannya Smile Run for Indonesia. Ah, Nah, ini oke. mengumpulkan donasi untuk Ah. targetnya kita bisa operasi minimal 3 orang Mhm. Mhm. untuk anak-anak penderita bibir sumbing. Oke. Ya, Jadi ini berawal dari itu semua, kemudian kayaknya bahagianya nggak bisa dirasakan sendiri doang harus nih, dibagi nih. harus dibagi nih karena kita udah ditolong, sekarang Betul, waktunya menolong orang, betul banget. gitu. Iya, sesuai Oke. dengan niatan awalnya Mhm. gimana caranya supaya senyum ini nyebar terus gitu. Mhm. Kalau umpamanya Covid bisa nyebar, gimana kalau virusnya ini kita ubah jadi senyuman. Oke. Senyumannya bisa nyebar juga. Berarti galang donasi ya? Iya, galang donasi. Nah ini yang saya penasaran gitu, kenapa Smile Run? Kenapa Smile Run for Indonesia gitu, yang menjadi gerakannya? Gerakan donasinya seperti apa sih sebenarnya? Lari, ketika lari dikasih duit atau gimana sih sebenarnya teknisnya gitu? Ya banyak sih yang nanya, "Loh, kok emang itu larinya menghasilkan duit Nah ya?" itu Gitu gitu dia. sih ya. Jadi sebenarnya sederhananya charity ini berbentuk penggalangan dana yang Mhm. notabene punya challenging. Mhm. Challenging-nya adalah ketika saya ditantang untuk berlari maraton. Mhm. Jadi sekedar informasi buat listener bahwa maraton itu 42 kilometer. Mhm. Iya, ini challenging-nya. Jadi ketika saya ngambil challenging itu, saya pengen ngelihat gimana circle saya ngebantuin dari sisi donasinya. Oke. Berminat nggak untuk bantuin challenging itu Mhm. gitu, Mhm. untuk mewujudkan challenging itu. Ternyata selama kurang lebih 1 bulan ini jadi sekedar informasi, Mhm. satu anak untuk dioperasi itu sebesar 5.500.000. Mhm. Iya, jadi dengan 3 anak itu paling nggak ngambil 16.500.000 gitu. Mhm. Nah, sekarang udah melebihin dari batas donasi. Oh, Iya, jadi tapi berarti bisa nambah dong ya? nambah lagi, ya targetnya Bisa. udah berubah lagi jadi Mhm. 4 4 Oke. 4 anak, Yang tadinya 3 anak jadi 4 jadinya 4 anak. anak Wah, lagi. ini bisa dikatakan, mengurangi beban keluarga, apalagi keluarga yang kurang mampu Iya, gitu ya, betul apalagi banget. di Indonesia nih ya, eee, bahkan setiap tahunnya ada sekitar 9.000 bayi yang lahir dengan keadaan, atau kondisi bibir sumbing gitu. Dengan Iya, kegiatan-kegiatan seperti ini, bisa jadi gerakan yang meminimalisir itu semua ya, anak yang betul. lahir dengan tanpa senyuman sempurna bisa disempurnakan dengan gerakan Smile Run for Indonesia. Indonesia ini. Oke. Nah, ini ada komentar dari YouTube channel Smart FM Makassar. Wow, mantap. Semoga ada yang terbantu dengan adanya bantuan ini. Oke, Gitu terima ya. Berarti kasih. kalau kita amin 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 semoga dimudahkan juga ya. Tapi kalau kita berbicara challenge-nya sendiri nih buat Bang Ucup ya Iya, di Smile Run for Indonesia. Itu kan 42 kilo ya, betul, jauh ya. lumayan tuh. Kalau di Makassar berarti udah bisa keliling Makassar nih 42 kilo Iya, rutenya Chance. itu sekedar informasi, rutenya dari bandara, Aha. kemudian nyampe flyover, Mhm. kemudian ujung ke ujung, nyampe lagi ke Pantai Losari, Mhm. nanti tembusnya di salah satu hotel di Makassar Mhm. gitu. Dan ini orang kalau naik motor aja tuh udah jauh banget. Bener, Betul, capek, capek, apalagi lari. apalagi lari. Nah ini 5 kilo aja itu udah satu pencapaian. Kalau saya ya lari 5 Iya kilo, iya iya, aduh itu udah merasa hebat. Ini 42 kilo maraton maraton. gitu ya. Nah, challenge-nya seperti apa sih? Ini pasti kan bukan hal yang mudah Iya, gitu betul. kan untuk dilakukan Iya, gitu. betul. Boleh Jadi diceritakan gak sih iya betul. seperti Jadi apa? untuk di kegiatan runner sendiri itu sebenarnya ada beberapa kategori. Seperti tadi mungkin yang Rifa bilang bahwa ada kategori yang 5 kilo gitu, Mhm. ada yang 10 kilo, ada yang half marathon. Half marathon itu 21 kilo 21 ya. dan full marathon atau marathon itu 42 kilo. Nah, 42 kilo ini challenging banget. Mhm. Kenapa? Karena ini yang sangat tinggi dari sisi prestasi runner-nya sendiri. Bahkan untuk persiapan selama maraton itu minimal paling enggak 6 bulan. Mhm. Jadi ada salah satu kegiatan lari yang paling enggak dia nembus sampai 30 kilo sebelum betul-betul nyampe kegiatan di maratonnya gitu. Mhm. Jadi saya pun juga coaching dengan salah satu coach di organisasi kita dan jadwal yang diberikan itu luar biasa banget. Mhm. Seminggu itu paling enggak saya lari 40 sampai 50 kilo. Luar biasa ya. Iya, 1 minggu.
Ada menunya yang di Ada situ. menunya tiap hari, Senin Oke. Selasa 10 kilo, Rabu istirahat. Nanti di hari Sabtu ataupun dari Minggu kita lanjut 20 kilo gitu. Aha, Jadi selama seminggu itu kurang lebih 40 sampai 50 kilo. oke. Dan sekarang udah terhitung berapa bulan nih persiapannya? Kurang lebih 3 bulanan. Udah 3 Iya, bulanan. untuk fokus di Small Train for Indonesia ini kurang lebih 3 bulanan. 3 bulanan gitu. Nah, pasti ada banyak dong pengalaman-pengalaman menarik gitu ya yang dialami. Apa sih biasanya kendalanya gitu kalau misalnya latihan ya? Pasti ada trainingnya, bukan hanya training lari doang ya. Pasti ada banyak latihan fisiknya juga ya? Iya, ada latihan ini strength body gitu Mhm, kan, body exercise ataupun hal yang berkaitan dengan pernafasan mhm, gitu. Jadi mhm. selain lari, latihan pasti ada cederanya juga dong. Iya, Yups. kemarin Udah kebetulan cedera berapa kali nih? udah 2 kali. Iya, dan udah cedera kemarin, salah satu cederanya itu di bagian kaki yang sifatnya sangat kram. Hmm. Ya, setelah dibawa ke salah satu fungsional rehab kita, itu diakupuntur. Ah, Iya, Kak mhm. Rifa, jadi diakupuntur dan rasanya sakit banget. Tapi untuk demi senyum anak Indonesia, berjuanglah pokoknya gitu. Oh, so sweet. Jadi walaupun sakit, walaupun kram kakinya, walaupun capek, tetap harus terus Betul maju banget, gitu betul ya. banget. Oke, pernah nggak sih ada terpikirkan, aduh capek deh, mau nggak berhenti aja. Kayaknya belum pernah deh Oh, ketemu belum gitu, pernah. iya. Luar Iya, biasa. pokoknya maju aja terus gitu. Maju aja terus. Ini nih semangat-semangat anak muda, semangat-semangat 45 yang walaupun istilahnya walau badai menghadang kita tetap maju gitu ya. Iya. Kita akan kembali lagi ngobrol bersama dengan Bang Ucup di sisi selanjutnya di Senin Inspirasi, jangan kemana-mana.